Selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di kelompok 11 itu terdiri dari Rahel Barus dengan NPM 199000084, yaitu saya sendiri. Kemudian ada Once Dasmada Sinaga dengan NPM 199000076. Kemudian ada Teresia Margareta Hutapea dengan NPM 199000075. Dan yang terakhir Putri Cindy Silitonga dengan NPM 199000072. Pada hari ini, kita akan membahas mengenai materi pendekatan konstruktivis sosial. Baiklah, kita langsung saja masuk ke dalam bagian yang pertama, yaitu pendekatan konstruktivis sosial untuk pengajaran. Berbicara mengenai konstruktivis sosial, tentunya kita akan masuk ke dalam konteks konstruktivis yang lebih luas lagi. Pendekatan konstruktivis sosial menekankan konteks sosial dalam belajar dan bahwa pengetahuan dibangun serta dikonstruksikan secara bersama-sama. Terlibatnya siswa-siswa dengan orang lain akan membantu siswa dalam mengevaluasi dan memperbaiki pemahaman mereka, di mana mereka terbuka pada pemikiran orang lain dan berpartisipasi dalam menciptakan pemahaman bersama. Pengalaman dalam konteks sosial seperti ini dapat memberikan mekanisme yang penting untuk perkembangan pemikiran siswa-siswa. Kemudian kita masuk ke dalam model Vygotsky, seorang anak yang secara sosial dimasukkan dalam konteks sosio-historis. Peralihan dari Piaget ke Vygotsky merupakan peralihan konseptual dari individual menuju kolaborasi, interaksi sosial, dan aktivitas sosiokultural. Dalam pendekatan konstruktivis kognitif Piaget, siswa membangun pengetahuan melalui transformasi, organisasi, serta reorganisasi pengetahuan dan informasi sebelumnya. Pendekatan konstruktivis sosial Vygotsky menekankan bahwa siswa-siswa membangun pengetahuan melalui interaksi sosial dengan orang lain. Selanjutnya, di sini kita bisa lihat bahwa ada beberapa model pendekatan konstruktivis sosial. Yang pertama ada model Piaget. Nah, yang bagaimanakah itu? Piaget menekankan bahwa guru harus memberikan dukungan bagi siswa-siswa untuk mengeksplorasi dan mengembangkan pemahaman. Nah, yang kedua ada model Vygotsky. Nah, yang bagaimanakah itu? Vygotsky menekankan bahwa guru harus menciptakan banyak peluang bagi siswa-siswa untuk belajar dengan guru maupun teman-teman sebaya. Nah, yang ketiga ada penggabungan dari model Piaget dan Vygotsky. Yang bagaimanakah itu? Nah, guru lebih berfungsi sebagai fasilitator dan pembimbing daripada sebagai pemimpin dan pembentuk pembelajaran anak-anak. Dalam sebuah analisis pendekatan konstruktivis sosial, seorang guru digambarkan sebagai orang yang tertarik untuk memperhatikan pembelajaran melalui kacamata anak-anak. Analisis yang sama juga memperhatikan karakteristik kelas konstruktivis sosial ini. Yang pertama, tujuan kelas yang utama adalah pembangunan makna yang kolaboratif. Yang kedua, guru memantau perspektif pemikiran dan perasaan siswa. Yang ketiga, guru dan siswa sama-sama belajar dan mengajar. Yang keempat, interaksi sosial menyebar ke seluruh kelas. Dan yang terakhir, kurikulum dan materi fisik kelas mencerminkan minat siswa dan digabungkan dengan kultur mereka. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai situasi kognisi. Situasi kognisi merupakan sebuah asumsi yang penting dalam pendekatan konstruktivis sosial. Kognisi ini merujuk pada ide bahwa berpikir ditempatkan atau disituasikan dalam konteks sosial dan fisik, bukan di dalam pikiran individu. Dengan kata lain, pengetahuan ditanamkan dan digabungkan dalam konteks di mana pengetahuan berkembang. Oleh karena itu, masuk akal untuk
sebisa mungkin menciptakan situasi pembelajaran yang mendekati keadaan dunia nyata. Nah, sebagai contohnya, untuk memperluas pengetahuan dari pemahaman para siswa tentang gunung api, beberapa siswa berperan sebagai ilmuwan yang mempelajari gunung api aktif. Sementara siswa-siswa lain diberi tugas untuk melaporkan apa yang diharapkan dari tim evakuasi darurat. Dengan menggunakan sumber internet, para siswa atau ilmuwan mengecek berita tentang gunung api aktif. Siswa-siswa atau tim evakuasi mencari informasi tentang dampak yang disebabkan oleh gunung api terhadap penduduk dan bagaimana mereka bisa dievakuasi dari bahaya gunung api yang meletus. Selanjutnya, kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu guru dan teman sebaya sebagai kontributor gabungan dalam pembelajaran siswa-siswa. Nah, pada bagian ini kita akan membahas 4 bagian. Yang pertama, scaffolding. Yang kedua, masa pembelajaran kognitif. Yang ketiga, pemberian tutorial. Dan yang terakhir, yang keempat, pembelajaran yang kooperatif. Pendekatan konstruktivis sosial menekankan bahwa guru dan teman sebaya bisa memberikan kontribusi untuk pembelajaran siswa-siswa. 4 hal yang memungkinkan. Yang pertama, sistem dukungan atau scaffolding. Scaffolding sebagai teknik perubahan tingkat dukungan selama rangkaian pelajaran dalam satu sesi pengajaran. Seseorang lebih terampil atau guru ataupun teman sebaya yang lebih pandai menyesuaikan jumlah bimbingan agar sesuai dengan prestasi siswa pada saat ini. Ketika tugas yang dipelajari siswa adalah tugas yang baru, guru dapat menggunakan instruksi langsung. Ketika kompetensi siswa meningkat, guru memberikan lebih sedikit bimbingan. Scaffolding digunakan untuk membangun jembatan, memberikan dukungan ketika dibutuhkan, tetapi secara bertahap dipindah ketika pembangunan jembatan hampir selesai. Sebagai contoh, pemberian pelajaran yang baik melibatkan sistem dukungan. Berusahalah untuk memberikan jumlah bantuan yang tepat, hindari membantu siswa untuk melakukan hal yang bisa mereka lakukan sendiri. Pantaulah usaha mereka serta berilah mereka dukungan dan bantuan yang dibutuhkan. Selanjutnya kita masuk kepada masa pembelajaran kognitif. Pada masa pembelajaran kognitif, kita akan mempelajari tentang hubungan magang pada pembelajaran kognitif. Psikolog perkembangan menurut Barbara Rogoff tahun 1990, alat pendidikan yang penting adalah hubungan magang pada pembelajaran kognitif. Pada teknik ini, seseorang yang sudah ahli dalam memperluas dan mendukung pemahaman pemula serta memberi bimbingan dalam penggunaan keterampilan budaya. Untuk mengilustrasikan pentingnya masa pembelajaran kognitif dalam pembelajaran, Rogoff mendeskripsikan pengalaman yang berbeda dari siswa-siswa yang berasal dari latar belakang miskin dan berpenghasilan menengah. Banyak orang tua Amerika berpenghasilan menengah melibatkan anak-anak mereka dalam hubungan magang pada pembelajaran kognitif, jauh sebelum mereka masuk ke taman kanak-kanak atau sekolah dasar. Mereka membaca buku bersama anak-anak dan membiasakan anak-anak mereka dalam berkomunikasi verbal. Sebaliknya, orang tua Amerika yang hidup dalam kemiskinan kurang melibatkan anak-anak mereka dalam masa pembelajaran kognitif yang melibatkan buku, luasnya komunikasi verbal, dan scaffolding. Para peneliti menemukan bahwa para siswa mendapatkan manfaat pembelajaran dari guru yang menganggap hubungan mereka dengan siswa sebagai hubungan magang para pembelajaran kognitif, menggunakan scaffolding dan partisipasi yang dibimbing dalam membantu siswa ketika belajar. Kemudian ada pemberian pembelajaran atau tutorial. Tutorial adalah hubungan magang pada pembelajaran kognitif antara seorang ahli dan seorang pemula. Bisa terjadi antara orang dewasa dengan seorang anak atau antara seorang anak yang lebih terampil dengan seorang anak yang kurang terampil. Tutorial individual merupakan strategi efektif yang memberikan manfaat untuk banyak siswa, terutama mereka yang tidak berprestasi baik dalam satu pelajaran. Selanjutnya, pembantu kelas, sukarelawan, dan mentor. Pembantu kelas, sukarelawan, dan mentor membantu dalam mengurangi rasa frustasi.
Nah, bagaimana cara mereka dalam membantu siswanya? Yang pertama, program Reading Recovery menawarkan sesi tutorial private harian selama setengah jam untuk siswa-siswa yang memiliki kesulitan dalam belajar membaca setelah 1 tahun pelajaran formal. Yang kedua, evaluasi program Reading Recovery menemukan bahwa siswa-siswa kelas 1 yang berpartisipasi dalam program tersebut menjadi lebih baik dalam pelajaran membaca di kelas 3 daripada rekan-rekan mereka yang tidak berpartisipasi. Yang ketiga, kunci efektifnya sebuah program seperti Reading Recovery adalah sejauh mana keterampilan pemrosesan fonologis dimasukkan. Baik, perkenalkan nama saya Onjo Dasmada Sinaga dengan NPM 1990076. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dibawakan oleh Rahel sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang mentor. Mentor yang dianggap lebih tua dan lebih bijak, mereka membimbing atau mengajar dan mendukung individu-individu yang lebih muda yang terkadang disebut dengan mentors atau proteges. Mentor dan orang-orang muda mengembangkan ikatan komitmen mutual yang khusus. Hubungan orang yang lebih muda dengan mentor membuat karakter emosional tentang rasa hormat dan kesetiaan dan identifikasi. Mayoritas program mentoring berada di luar sekolah dan mencakup organisasi-organisasi. Strategi yang bagus tidak hanya memilih siswa-siswa yang berisiko tinggi mendapatkan prestasi rendah untuk mengikuti mentoring, tetapi juga siswa-siswa lain. Di sini juga ada namanya tutor teman sebaya. Tutor teman sebaya ini seperti seorang siswa mengajar siswa yang lain. Tutorial ini melibatkan siswa dalam pembelajaran yang aktif dan memungkinkan guru kelas untuk membimbing serta memantau pembelajaran siswa ketika ia mengelilingi kelas. Tutor sebaya itu dibagi jadi dua gitu. Tutorial teman sebaya lintas usia, yang dimaksud itu kayak teman sebaya berusia lebih tua, dan teman sebaya lintas usia yang lebih tua kemungkinan besar lebih terampil daripada teman seusia, serta pemberian program tutor oleh teman sekelas dengan usia yang sama kemungkinan besar akan membuat malu seorang siswa dan menghasilkan perbandingan sosial yang negatif. Yang kedua itu tutorial teman sebaya dalam usia yang sama. Teman sebaya adalah teman sekelas, contohnya kayak gitu. Program tutor oleh teman sekelas dengan usia yang sama kemungkinan besar akan membuat malu seorang siswa dan menghasilkan perbandingan sosial yang negatif. For your information, Per Assistant Learning Strategy atau disingkat dengan PALS, studi diciptakan oleh John F. Kennedy Center dan Department of Special Education di Peabody College. PALS atau guru mengidentifikasi anak mana yang membutuhkan bantuan dalam keterampilan khusus dan anak yang mana yang paling cocok untuk membantu anak-anak lain mempelajari keterampilan tersebut. PALS aktif selama 25-30 menit yang digunakan 2-4 kali seminggu. Program ini dirancang untuk digunakan dalam mata pelajaran membaca dan matematika untuk TK sampai kelas 6. PALS tidak dirancang untuk menggantikan kurikulum yang sudah ada. Dua tutorial sebaya lainnya adalah Replicable Peer Tutoring atau RPT dan Class-Wide Peer Tutoring atau CWPT. Pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif terjadi ketika siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu dalam belajar yang dilakukan dalam pasangan atau dua siswa. Poin penting, kelompok belajar kooperatif, setiap siswa biasanya mempelajari sebagian dari unit yang lebih besar dan mengerjakan bagian itu kepada kelompok. Setelah itu mereka cenderung mempelajari secara lebih mendalam gitu. Yang pertama itu ada tentang penelitian tentang pembelajaran kooperatif itu. Para peneliti menemukan bahwa pembelajaran kooperatif bisa menjadi strategi yang aktif untuk meningkatkan prestasi terutama ketika dua kondisi belum dipenuhi, yang kayak contoh yang pertama itu kayak penghargaan kelompok dihasilkan, yang kedua itu individu-individu diharuskan bertanggung jawab seperti itu. Yang kedua itu adalah motivasi. Faktor yang memotivasi di belakang pilihan siswa-siswa untuk
berprestasi dalam kelompok kooperatif ialah dari interaksi teman sebaya yang positif dan perasaan yang positif tentang membuat keputusan mereka sendiri seperti itu. Siswa-siswa yang menengah atas mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan menunjukkan motivasi yang lebih intrinsik untuk mempelajari konsep aljabar ketika mereka berada dalam konteks pembelajaran kooperatif daripada individualistik. Yang ketiga itu adalah interpedensi dan mengajari teman sebaya. Pembelajaran kooperatif juga meningkatkan interpedensi yang meningkatkan hubungan dengan siswa yang lainnya. Seperti para pembelajar kelas 5 kemungkinan akan besar beralih ke strategi yang benar untuk menyelesaikan soal demikal apabila rekan-rekan menjelaskan ide mereka dengan jelas dan mempertimbangkan usul satu sama lain gitu. Yang keempat itu adalah dengan pendekatan pembelajaran kooperatif. Pendekatan tersebut meliputi STED, kelas musik, belajar bersama, investigasi kelompok, dan penulisan kooperatif. Yang kelima itu menciptakan komunitas yang kooperatif. Komunitas sekolah terdiri atas staf pengajar, siswa, orang tua, dan orang-orang dalam lingkungan sekitar. Lebih luasnya, komunitas sekolah juga mencakup pengaruh pusat, petugas penerima siswa, dan calon pegawai. David dan Roger Johnson pada tahun 2002 halaman 144 sampai 146 dalam bukunya, David dan Roger yakin bahwa dalam menciptakan komunitas belajar yang efektif, kerjasama dan interpedensi yang positif harus terjadi beberapa tingkat yang berbeda. Kelompok belajar anak-anak di dalam kelas, kelas antara kelas, sekolah orang tua, dan sekolah lingkungan sekitar. Komunitas yang kooperatif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu koperasi kelas, kooperatif antar kelas, koperasi lingkungan hidup sekolah, koperasi sekolah orang tua, koperasi sekolah lingkungan dan sekitarnya. Yang keenam itu adalah mengevaluasi pembelajaran kooperatif. Aspek-aspek positif pembelajaran kooperatif itu terdiri dari bagian 3, yaitu yang pertama itu interpedensi dan interaksi siswa-siswa lain akan semakin baik. Yang kedua itu memotivasi untuk belajar dan yang lebih tinggi dan pembelajaran yang lebih baik melalui pengajaran materi kepada orang lain. Yang ketiga itu adalah kekurangan yang mungkin terjadi. Jadi di sini ada kekurangan yang akan terjadi ketika pembelajaran kooperatif itu kayak beberapa siswa lebih suka bekerja sendiri. Siswa-siswa akan berprestasi rendah, bisa memperlambat kemajuan siswa-siswa yang berprestasi tinggi gitu. Oke teman-teman, saya Onjo Sinaga. Sampai di sini penjelasan saya tentang materi yang kami bawakan. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Teresia Utapea. Terima kasih. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan hasil dari presentasi teman saya Onjo Sinaga. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Teresia Margareta Utapea, NPM 199000075. Di sini saya akan melanjutkan dimulai dari slide 17. Saya akan membahas poin ketiga, yaitu menyusun tugas kelompok kecil. Di mana pada menyusun tugas kelompok kecil ternyata ada 3 tahap yang penting dalam menyusun tugas tersebut. Yang pertama, dengan membuat kelompok. Maksudnya di sini pendekatan kooperatif pada umumnya itu merekomendasikan kelompok-kelompok yang heterogen, di mana mereka memiliki keberagaman dalam kemampuan latar belakang, etnis, status sosial, ekonomi, dan gender. Dan penalaran di belakang pengelompokan heterogen ini menunjukkan bahwa kelompok ini memaksimalkan kesempatan tutorial dan dukungan dari teman sebaya, meningkatkan hubungan lintas gender dan tentunya lintas etnis, serta memastikan bahwa setiap kelompok memiliki setidaknya 1 orang siswa yang dapat mengerjakan tugas tersebut. Nah, pada topik membuat kelompok ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah kemampuan heterogen, di mana kemampuan heterogen ini alasan utamanya menggunakan kelompok berkemampuan heterogen. Kelompok ini menguntungkan siswa-siswa yang berkemampuan rendah. Mengapa? Karena
siswa yang berkemampuan rendah dapat lebih belajar dari siswa-siswa yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Dan beberapa besar studi menyatakan bahwa siswa yang berprestasi tinggi mendapatkan nilai yang sama baiknya dalam tes prestasi setelah bekerja dalam kelompok heterogen atau kelompok homogenik. Nah, dalam kelompok ini ada dua. Yang pertama ada dalam kelompok heterogen dan dalam kelompok homogen. Pada dalam kelompok heterogen, siswa-siswa ini yang memiliki kemampuan tinggi tersebut, dia lebih memiliki atau memikul peran dari guru, di mana nanti siswa-siswa yang berkemampuan tinggi ini menjelaskan konsep-konsep yang ia ketahui dan menyampaikannya ke siswa-siswa yang lainnya. Yang kedua ada dalam kelompok homogen. Dalam kelompok homogen ini dinyatakan bahwa siswa-siswa yang memiliki kemampuan tinggi kemungkinan besar tidak memikul peran pengajaran seperti tersebut. Nah, pada kelompok heterogen ternyata ada salah satu yang menjadi masalah, yaitu ketika siswa-siswa berkemampuan tinggi, berkemampuan rendah, dan berkemampuan sedang itu digabung pada tingkat tertentu, siswa-siswa yang berkemampuan sedang lebih dikesampingkan. Kenapa? Karena siswa-siswa yang berkemampuan tinggi dan rendah itu sengaja digabung untuk membangun hubungan antara interaksi guru dan siswa, di mana tidak melibatkan siswa-siswa berkemampuan sedang dalam interaksi kelompok tersebut. Tetapi siswa-siswa yang berkemampuan sedang dipercaya mungkin bekerja dengan lebih baik dalam kelompok-kelompok yang sebagian besar atau semua siswa tersebut memiliki kemampuan yang setara atau yang bisa dibilang kemampuan yang sedang. Yang kedua, ada yang namanya heterogenitas gender, sosioekonomi, dan etnis. Pada topik ini terdapat beberapa alasan awal dalam pembentukan kelompok tersebut. Alasan awalnya itu ialah meningkatkan hubungan interpersonal di antara siswa-siswa dari latar belakang etnis dan sosial ekonomi yang berbeda, dan memiliki harapan bahwa dengan interaksi di bawah kondisi status yang sama dalam kelompok kooperatif akan mengurangi prasangka-prasangka yang timbul. Walau demikian, membuat siswa-siswa tersebut berinteraksi pada dasar status yang sama tersebut lebih sulit daripada yang kita bayangkan. Lalu, ada beberapa ahli yang memberikan rekomendasi ketika membentuk kelompok yang heterogen secara etnis dan sosial ekonomi, yang harus memperhatikan komposisi kelompok tersebut ialah guru. Sehingga salah satu rekomendasinya itu untuk tidak membuat komposisi yang terlalu nyata. Jadi kita dapat memvariasikan karakteristik sosial yang berbeda secara stimulan dapat kita lihat. Seperti contohnya itu laki-laki yang berkulit putih tidak mungkin semuanya berasal dari keluarga berpenghasilan tinggi. Nah, terdapat juga rekomendasi lain, di mana untuk menghindari pembentukan kelompok yang hanya mempunyai satu siswa minoritas, bila mungkin itu harus dihindarkan karena menghindari perhatian dari satu atau status solo dari siswa tersebut. Sama dengannya orang beranggapan bahwa laki-laki cenderung lebih aktif dan lebih dominan. Jadi ketika membaurkan perempuan dan laki-laki, ternyata disitulah terdapat tugas penting dari guru, di mana guru tersebut mendorong perempuan untuk berbicara dan bagi laki-laki lebih memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengungkapkan opininya. Dan satu strategi yang umum itu ialah menyamakan jumlah dari perempuan dan laki-laki. Selanjutnya kita akan membahas tentang keterampilan membangun tim, di mana pada keterampilan membangun tim ini, pada pembelajaran kooperatif yang baik di dalam kelas itu diharuskan untuk menghabiskan waktu dalam keterampilan membangun tim. Hal ini melibatkan pemikiran tersebut tentang cara bagaimana memulai pembangunan tim pada awal tahun, atau membantu siswa-siswa menjadi pendengar yang baik, atau juga bisa memberi siswa-siswa latihan dalam berkontribusi untuk produktif
tim atau untuk membangun sebuah tim. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang menstrukturkan interaksi kelompok, di mana ada satu cara untuk memfasilitasi tugas siswa dalam kelompok kecil dengan cara memberi para siswa peran yang berbeda. Sebagai contoh itu, kita memberikan peran-peran siswa itu dalam satu kelompok itu dia beda-beda. Seperti siswa yang pertama itu kita beri peran sebagai pendorong, di mana pendorong ini mendorong siswa-siswa yang enggan untuk menjadi lebih percaya diri dan menjadi seorang motivator. Dan kita memberikan peran yang berbeda lagi ke siswa lain sebagai penjaga pintu. Ke siswa lain juga kita beri peran yang berbeda lagi sebagai pelatih atau siswa yang lainnya. Seperti itu. Nah, peran-peran tersebut dilakukan seperti itu gunanya untuk apa? Untuk membantu kelompok bekerja dan dengan lebih lancar dan memberikan semua anggota kelompok itu perasaan bahwa dirinya itu penting. Tidak ada yang tidak penting dari semua siswa yang berada di situ. Nah, setelah itu cara lain menspesialisasikan peran adalah dengan menunjuk beberapa siswa sebagai penarik kesimpulan dan yang lain sebagai pendengar. Para peneliti mengatakan secara konsisten bahwa mereka menemukan adanya dengan menarik kesimpulan bisa memberikan lebih banyak manfaat untuk pembelajaran daripada kita hanya mendengarkannya saja. Apabila peran-peran ini digunakan semua, anggota seharusnya sudah dapat mendapatkan kesempatan untuk menjadi penarik kesimpulan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada poin keempat, yaitu program konstruktivis sosial, di mana program-program ini bisa menunjukkan kepada kita beberapa cara menggunakan ide dan teknik konstruktivis sosial dengan berhasil ketika kita dalam kelas. Nah, yang pertama, programnya itu Fostering a Community of Learners, yang dikembangkan oleh Anne Brown dan Joe Campion. Program ini disebut Fostering a Community of Learners atau FCL, pertama kali diselenggarakan atau ditempatkan di sekolah dasar tertua di suatu kota dan sesuai atau ditujukan kepada anak-anak yang usianya 6-12 tahun. Nah, uraian yang dalam konstruktif ini berupa tanya jawab, pertanyaan, dan kritik, dan itu juga merupakan suatu norma. Banyak aktivitas kelas yang terjadi dalam kelompok kecil di mana siswa-siswa itu berbicara dan berusaha untuk saling meyakinkan dan menantang satu sama lain. Meskipun guru di dalam tersebut membimbing pemilihan topik, tujuan pentingnya ialah mengalihkan tanggung sebagai pembelajaran kepada siswa-siswa secara bertahap. Nah, pada FCL terdapat program-program yang menekankan 3 strategi yang mendorong renungan tersebut. Yang pertama ada penggunaan orang dewasa sebagai teladan. Yang kedua ada anak-anak mengajar anak-anak. Dan yang ketiga ada konsultasi komputer secara online. Kita akan membahas program 3 strategi yang tadi secara satu-satu. Yang pertama, orang dewasa sebagai teladan. Pada topik ini, guru kelas mengajukan ide besar dan yang sulit pada awal unit, di mana orang dewasa itu ingin menunjukkan cara berpikir dan cara berintrospeksi dalam proses pengidentifikasi topik pada satu bidang mengenai penyelidikan umum atau penalaran. Orang dewasa juga akan terus-menerus meminta siswa-siswanya untuk membenarkan opininya sendiri dan mendukungnya dengan bukti-bukti yang ada untuk memilirkan contoh sesuai peraturan dan lain sebagainya. Nah, terdapat satu contoh, yaitu seperti satu bidang penyelidikan biologis yang digunakan dalam program FCL adalah populasi yang berubah. Ahli atau guru luar memperkenalkan topik ini dan meminta siswa-siswanya untuk membuat sebanyak mungkin pertanyaan mengenai hal tersebut. Nah, guru dan siswa-siswa itu mengategorisasikan pertanyaan-pertanyaan
menjadi subtopik-subtopik seperti subtopiknya terancam punah, buatan, bantuan, dan populasi kota. Nah, rupanya sekitar 6 siswa membentuk satu kelompok belajar dan setiap kelompok bertanggung jawab terhadap salah satu subtopik tersebut. Yang kedua, anak-anak mengajar anak-anak. Menurut Brown, anak-anak dan orang dewasa itu memperkaya pengalaman belajar kelas dengan mengontribusikan pengalaman khusus mereka, di mana pengajaran lintas usia tersebut, siswa-siswa yang lebih tua mengajar siswa-siswa yang lebih muda, baik secara langsung maupun via email. Siswa-siswa yang tua itu berfungsi sebagai pemimpin diskusi. Pengajaran lintas usia memberi siswa-siswa kesempatan yang sangat bernilai untuk berbicara tentang pembelajaran, memberi siswa-siswa tanggung jawab dan tujuan, serta membantu mengembangkan kolaborasi antar teman sebaya. Nah, selanjutnya FCL itu digunakan sebagai pengajaran reciprocal atau reciprocal teaching, di mana siswa-siswa memimpin diskusi kelompok kecil secara bergiliran. Pengajaran reciprocal itu mengharuskan siswa-siswa untuk mendiskusikan bacaan-bacaan yang rumit, serta berbagi perspektif-perspektif secara individual tentang topik tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsultasi komputer secara online. Seperti yang baru saja kita katakan bahwa FCL menggunakan email untuk membangun komunitas dan keahlian. Nah, melalui email, para chaos fostering ini atau FCL ini, apakah sifat dari ahli memberikan pelatihan dan nasihat, begitu pula dengan uraian tentang apa artinya belajar dan memahami. Nah, inti dari FCL ini sebagai kultur pembelajaran, negosiasi, berbagi, dan memproduksi pekerjaan yang ditampilkan untuk orang lain. Dan hasil dari pekerjaan siswa-siswa dapat berupa teks atau pembicaraan yang mencakup poster, presentasi, laporan tertulis, atau ide pengajaran untuk mengajar anak-anak yang lebih muda. Pengalaman pendidikan ini melibatkan komunitas interpretatif, di mana mereka mendorong perubahan dan upaya timbal balik. Pendekatan ini sangat memiliki banyak kesamaan dengan apa yang direkomendasikan oleh Jerome Bruner, di mana untuk memperbaiki kultur dari pendidikan. Yang bagian kedua ada yang disebut dengan School for Thought. School for Thought ini atau SFT adalah program formal pengajaran konstruktivis sosial yang lain. Seperti terlalu sering siswa-siswa menyelesaikan pelajaran hanya dengan sedikit pemahaman tentang materi tersebut. Contohnya itu seperti siswa-siswa mungkin bisa mengulang berbagai prinsip ilmiah yang telah diajarkan dalam ilmu pengetahuan, tetapi mereka selalu mendapatkan kesulitan ketika mereka harus menjelaskan fenomena ilmiah harian. Nah, begitu juga dalam belajar matematika. Selanjutnya, dalam salah satu usaha, School for Thought ini mengombinasikan aspek-aspek dari The Lesper Project Fostering a Community of Learners atau FCL dan Computer Supported Intentional Learning Environments atau CSILE atau CSILE dalam lingkungan belajar sekolah. Selanjutnya kita akan membahas beberapa bagian penting. Yang pertama ada yang namanya kurikulum, dan ada juga yang namanya pengajaran, lalu komunitas. Dari yang pertama, kurikulum. 3 program inti dari School for Thought ini menekankan pentingnya membuat siswa-siswa berpikir tentang masalah yang nyata. Aktivitas dari problem based dan project based merupakan inti dari kurikulum tersebut.
di mana penyelidikan yang komprehensif dan secara luas dalam bidang-bidang seperti ilmu pengetahuan, matematika, dan studi-studi lainnya yang ditekankan. Ketika program tersebut juga menggabungkan penyelidikan lintas bidang studi termaksud hal-hal tradisional. Sebagai contoh, mengeksplorasi apa arti hewan yang terancam punah bisa melibatkan pemeriksaan masalah yang berhubungan dengan perkiraan populasi, penarikan contoh, dan isu-isu lain. Lalu yang kedua, kita masuk ke pengajaran. Ketika program SFT melibatkan perubahan suasana belajar dalam kelas, dalam kelas tradisional, siswa-siswa adalah sebagai penerima informasi yang diberikan oleh guru, buku pelajaran, dan media lain. Peran guru itu memberikan informasi dan membentuk pembelajaran dari siswa-siswa tersebut. Nah, banyak sekolah tradisional, sebagian besar yang dilakukan para siswa mendengarkan, melihat, dan meniru apa yang diminta oleh guru dan buku pelajaran. Sebaliknya, ketiga program SFT memberi siswa-siswa banyak kesempatan untuk merencanakan dan mengatur pembelajaran dan penyelesaian masalah mereka sendiri. Lalu, lingkungan School for Thought ini tidak hanya sekedar lingkungan penemuan yang meluncur bebas, di mana lingkungan ini pasti melibatkan banyak struktur dari guru dan ahli komunitas, membuat proses belajar berfokus pada prinsip-prinsip utama di dalam bidang yang dipelajari. Dalam cara ini, mereka membimbing arah penyelidikan siswa-siswa sehingga mereka menemukan konsep yang mendalam dari bidang tersebut. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai komunitas. Di banyak sekolah, kelas dan guru beroperasi dalam isolasi, tidak hanya terpisah satu sama lain, tetapi terpisah juga dari komunitas luar. Seperti The Jasper Project, FCL, dan CISIL menekankan pentingnya memberi siswa dan guru kesempatan untuk melihat diri mereka sendiri sebagai bagian dari satu tim dan sebagai anggota dari komunitas yang lebih besar. Nah, masa-masa sering berfokus pada komunitas, di mana untuk mendorong siswa-siswa berpikir tentang bagaimana pembelajaran dan penyelesaian masalah bisa digunakan untuk memahami dan memperbaiki dunia di mana mereka tinggal. Yang keempat, kita akan membahas mengenai teknologi. The Jasper Project, FCL, dan CISIL menggunakan teknologi untuk meniadakan isolasi kelas tradisional, di mana mereka mendorong siswa untuk berkomunikasi dengan komunitas pelajar lain di luar dinding kelas melalui media elektronik. Nah, yang kelima, kita akan membahas mengenai penilaian. Nah, tujuan dalam menciptakan The Jasper Project, FCL, dan CISIL itu untuk meningkatkan nilai tes prestasi dari siswa-siswa tersebut. Nah, penilaian dalam ketiga program tersebut lebih berfokus kepada pencapaian prestasi yang sebenarnya, seperti kemampuan membaca, bertujuan menjawab pertanyaan peneliti, kemampuan menulis untuk membangun pengetahuan baru, dan pelajaran serta mendorong siswa-siswa untuk terlibat dalam penilaian diri atau disebut dengan self-assessment. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai sekolah kolaboratif pada slide ke-20. Sekolah kolaboratif dibentuk sebagai kerjasama antara orang tua dan guru dan berlanjut sampai hari ini dengan 6 kelas yang melayani taman kanak-kanak sampai kelas 6. Nah, sekolah pilihan yang melayani seluruh distrik sekolah terbuka untuk keluarga yang memilih untuk mendidik anak-anaknya yang berada di sana. Pada sekolah kolaboratif ini, selama hari sekolah, anak-anak biasanya bekerja dalam kelompok-kelompok kecil bersama guru atau orang tua menjadi sukarelawan. Nah, dalam satu keadaan tertentu, anak-anak bekerja sendirian. Nah, anak-anak sering berbagi dalam membuat keputusan mengenai proyek-proyek dengan teman sekelasnya atau orang yang lebih dewasa.
memberikan kontribusi dalam bimbingan orang dewasa melalui perbincangan terbuka dengan guru dan sukarelawan dari orang tua. Begitu pula dengan satu sama lain, memperlakukan orang lain sebagai sumber bantuan. Sebelum tahun ajaran sekolah dimulai, orang tua dan guru itu biasa mengadakan rapat di rumah salah satu keluarga, di mana untuk mempersiapkan tahun ajaran yang baru atau yang akan datang. Nah, rapat orang tua itu diadakan biasanya setiap bulan, di mana mereka akan merencanakan dan mendiskusikan apa yang bisa mereka lakukan untuk membantu di dalam kelas. Nah, pada sekolah kolaboratif ini, guru, orang tua, dan anak-anak membantu merencanakan serta mengembangkan kurikulum yang mencakup. Sebagai yang pertama itu ada menentukan momen untuk memanfaatkan ide-ide menarik. Yang kedua itu mengakui bahwa anak-anak memiliki agenda belajar mereka sendiri yang bisa memberikan motivasi mereka, dan mendukung unit studi yang sering muncul sebagai proses kelompok ketika orang-orang menjadi tertarik pada minat orang lain dan memanfaatkan keahlian satu sama lain. Selanjutnya ada yang menggunakan sumber yang beragam dan ekstensif tanpa banyak tergantung pada buku pelajaran, dan secara mendalamnya berfokus pada proyek, konsep, dan ide-ide besar. Melalui proyek-proyek ini, siswa-siswa mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan interpersonal dan penyelesaian masalah dalam komunitas bisnis. Dan begitu juga dengan keterampilan matematika, membaca, dan menulis yang lebih baik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai poin kelima, hakikat pendekatan konstruktivis sosial, pada slide 21. Nah, filosofi belajar dari konstruktivis sosial ini, mereka menekankan bahwa belajar itu tidak hanya sekedar menghafal, tetapi merekonstruksikan atau bisa kita bilang membangun pengetahuan dan keterampilan baru lewat fakta-fakta atau proposisi yang mereka alami dalam kehidupannya. Nah, konstruktivis sosial ini berdasar bahwa siswa itu membangun pengetahuan di dalam konteks pengetahuannya sendiri. Maka pendekatan konstruktivis sosial ini merupakan pendekatan pembelajaran yang berdasarkan bahwa dengan merefleksikan pengalaman yang mereka alami, sehingga dapat membangun pemahaman terhadap dunia yang dimana mereka hidup di dalamnya. Pada paham konstruktivis sosial ini juga menekankan bahwa pengetahuan itu tidak dapat dipindahkan begitu saja dari pikiran guru ke pikiran siswa. Maksudnya di sini, siswa itu harus berperan aktif secara mental, membangun struktur pengetahuannya berdasarkan kematangan dari kognitif yang mereka miliki. Nah, relasi yang terbangun itulah adalah guru yang hanya sebagai fungsinya sebagai mediator atau fasilitor dan teman yang membuat situasi yang kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri peserta didik tersebut. Selanjutnya, teori ini bersandarkan pada pikiran bahwa seorang siswa sesungguhnya itu sebagai pengemudi dan sekaligus juga sebagai pengendali, di mana pengendali informasi dan pengalaman baru yang mereka peroleh dalam sebuah proses memahami, mencermati secara kritis, sekaligus juga melakukan reinterpretasi pengetahuan dalam sebuah siklus pembelajaran. Kita tahu bahwa belajar itu merupakan penafsiran dari personal kita dalam sebuah konteks sosial. Tetapi bagaimana jika lebih bermakna, akhirnya itu proses pembelajaran dapat secara langsung memotivasi siswa untuk memahami sekaligus membangun arti yang baru, di mana pembentukan pengetahuan tersebut menurut konstruktivistik memandang bahwa subjek yang aktif ini menciptakan struktur-struktur kognitif dalam interaksinya dengan lingkungannya sendiri. Dengan bantuan dari struktur kognitifnya, subjek itu menyusun pengertian realitasinya secara realitas atau yang bisa dibilang secara pengalamannya sendiri yang udah dialaminya sendiri. Nah, interaksi kognitif itu akan terjadi sejauh realitas tersebut disusun melalui struktur kognitif yang diciptakan oleh dirinya sendiri atau subjek itu sendiri.
Nah, struktur kognitif itu harus diubah dan disesuaikan berdasarkan tuntutan lingkungan dan juga organismenya sedang berubah. Di mana manusia itu proses penyesuaian diri itu terjadi secara terus-menerus melalui proses dari rekonstruksi. Nah, yang terpenting pada teori konstruktivitas sosial ini bahwa dalam proses pembelajaran itu siswa lah yang harus mendapatkan penekanan, di mana mereka harus lebih aktif mengembangkan pengetahuan mereka sendiri dan mereka bertanggung jawab terhadap hasil dari pembelajarannya mereka sendiri. Mereka harus menekankan dirinya untuk belajar lebih aktif dan mengembangkan kreativitas dan keaktifan dari siswa itu tersendiri. Nah, beberapa hal yang mendapat perhatian pembelajaran konstruktivis itu, yang pertama seperti mengutamakan pembelajaran yang bersifat nyata dalam konteks yang relevan. Yang kedua, mengutamakan proses. Dan yang ketiga, menanamkan pembelajaran dalam konteks pengalaman sosial. Dan yang terakhir itu ada yang disebut dengan pembelajaran dilakukan dalam upaya mengkonstruksi pengalaman. Hakikat dari pembelajaran konstruktivis ini yang diajukan oleh Brooks and Brooks, mereka mengatakan atau menyampaikan bahwa pengetahuan itu ialah non-objektif, di mana pengetahuan itu bersifat temporer, selalu berubah dan selalu tidak menentu. Belajar itu dapat kita lihat sebagai penyusunan pengetahuan dari pengalaman yang konkret yang kita alami dan refleksi serta interpretasi. Nah, beda lagi dengan mengajar. Mengajar itu menata lingkungan agar si belajar termotivasi dalam menggali makna serta menghargai ketidakmenentuan. Nah, si belajar ini akan memiliki pemahaman yang berbeda terhadap pengetahuan yang tergantung pada pengalamannya dan perspektif yang mereka pakai dalam menginterpretasikannya. Sekian dari presentase kelompok kami. Kiranya jika ada kesalahan kata atau kesalahan penyampaian, mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Terima kasih.